Kabupaten Kerinci dengan julukan Negeri Sakti Alam Kerinci. Sebutan ini tidaklah berlebihan. Ini dikarenakan Kabupaten Kerinci memiliki alam yang sangat subur. Selain itu, berbagai ragam budaya warisan nenek moyang masih terpelihara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Kerinci terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, dianugerahi oleh alam yang indah dan subur. Tidak hanya itu, Kabupaten Kerinci juga memiliki tradisi yang hingga saat ini masih dilestarikan. Salah satunya yaitu Tari Ayun Luci. Pemirsa, inilah keindahan negeri Indonesia. Hingga dewasa ini, masyarakat suku Kerinci masih memelihara beragam tarian tradisional yang memiliki unsur kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal ini dapat terlihat dari nilai-nilai ritual yang bersifat magis dan masih menganut kepercayaan roh-roh nenek moyang. Salah satu tari tradisional yang hingga saat ini masih tetap lestari diantaranya Tari Ayun Luci dan Tari Nitinai Mahligai. Tari Ayun Luci ini berasal dari daerah Siulak Mukai, Kecamatan Gunung Kerinci. Tari Ayun Luci ini biasanya dilaksanakan pada saat padi mulai berbuah. Tujuannya agar panen yang diharapkan dapat berlimpah ruah. Pemirsa Negeri Indonesia, saat ini saya sudah sampai di Sanggar Kesenian Tari Ayun Luci yang ada di Desa Kotolua, Kecamatan Siulak Mukai. Untuk melaksanakan Tari Ayun Luci ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para penari maupun kru lain yang terlibat. Karena untuk melaksanakan Tari Ayun Luci ini memerlukan berbagai atribut bahan-bahan alam yang ada di sekitar desa. Seperti luci atau guci ini, terbuat dari tanah liat, buah hijau, dan buah ngarbuk. Bahan ini diperlukan dan dipercaya untuk memperlebat buah padi dan memperkerap buku padi. Setawar sedingin, bahan ini terdiri dari dedaunan. Gunanya untuk menolak bala, pengusir burung-burung, binatang buas, serta hama yang merusak padi. Ini dibungkus dengan daun ketut, serta rotan dan akar pinang ini dipercaya masyarakat agar akar padi kokoh dan tidak membusuk. Untuk merangkai semua bahan-bahan yang telah dikumpulkan, para penari dan kru mulai menata rangkaian bahan tersebut sambil melantunkan tembang-tembang. Ini tunggaknya apa isinya guru nyobisi buah kamu buah anda tinggi buah tinggi apung nututnya guru luci guru
Apuk napinyo tuan luci tuan laut pina laut mantu ini penutupnya guru luci guru. Ya Bu, ini kita sedang proses apa nih Bu yang ini? Ini kita bikin lemang. Nah, ini kan beras pulut. Iya. Kita bikin lemang untuk bikin ambai luci. Nah, Ini sebagai bahannya juga Bu. iya Ya? bahannya juga nih. Berarti ini diisi sampai penuh. Ini sampai penuh. Kemudian setelah ini Bu, Itu dimasak lemang ini. Dibakar kan? Iya. Nah, sudah dibakar itu ya dikupas sininya, dibuka ininya. Kemudian tuh dipotong-potong. itu nanti bakalan digantung di luci ya Bu Jadi ya? bikin ambainya kan? Oh, iya. Ambai luci. Pendek. Selain ini Bu, bahannya ini apa lagi nih Bu? Ini ini airnya, air kopi daun. Air kopi daun. Air kopi daun. Ini bakalan dituangkan gimana Bu? Untuk minum orang yang bikin ini, minuman itu. Kalau yang ini Bu, Itu cangkirnya. Air kopi daun, daun-daun kopi. Bahwa ayun luci ini sejarahnya dari nenek moyang kita dulu. Ya, kalau Salih Hitam Bertakumi sama neneknya yang turun dari Jawa Mataram. Ya. Balik ke alam Kerinci. Di alam Kerinci ini dia melaksanakan ayun luci. Ayun luci ini adalah 3 malam, dilaksanakan 3 malam. Malam pertama, ayun luci itu adalah dayang-dayang. Malam kedua masih dayang-dayang ayun luci. Malam ketiga itu ayun luci itu minta lamat padi. Mana padi yang terbang ke gunung, padi yang hanyut di air, mana yang terbang ke langit. Maka malam ketiga itu luci di ayun yang punya kesaktian atau keturunan-keturunan untuk menurunkan lamat padi. Dan nyata-nyatanya padi turun ke mangkuk putih. Sambil merangkai atribut bahan tarian ini, ada hal yang unik, yaitu para penari Datuk Mama diwajibkan minum minuman hangat yang terbuat dari daun kopi, yang diwadahi dengan tempayan dan tempurung kelapa. Nambah, sudah. Setelah bahan selesai dikerjakan, baru para tetua adat dan dukun Datuk Mama bersama penari melakukan ritual. Ritual ini dilakukan agar para penari mendapat restu dari para roh leluhur dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui, para penari dan dukun atau pawang serta ninik mama yang melakukan tarian dan ritual ini hanya orang-orang yang merupakan garis keturunan. Sejak zaman dahulu kala, karena tari ayun luci tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Mana kacau. Dun, barisan itu.
Berkat kayu tu dengan tisti, berkat nenekku hilang di laut, beku Mekah bu balik hari, di muniti di kulin air, di bu jalan di alam angin, berkat nenekku bujang salih bujang Imam Bulio, berkat nenekku bujang salih bujang Imam Buji, turunlah guruku juga kini Papa tubuh. Selain itu, pakaian yang dikenakan oleh para penari juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu hiasan di atas kepala para penari merupakan leluhur nenek moyang yang diambil dari hutan. Proses pembuatannya memakan waktu selama 1 minggu. Terdapat 2 hiasan di atas kepala penari, yaitu sungkun yang dipakai di atas kepala dan turai yang merupakan hiasan yang terbuat dari pabu. Dalam penampilan tari Ayun Luci, penari membawa sebuah wadah sebagai tempat meletakkan sirih, pinang, dan gambir yang diberi nama jangki. Sebelum memulai acara, para penari memakan sirih agar roh nenek moyang masuk ke dalam tubuh. Tahu bantu sekalan berkat guruku dengan tisti, berkat tuanku dengan kuraman, turunlah guru lasi kini. Alat-alat musik yang digunakan dalam penampilan tari Ayun Luci yaitu robana yang terbuat dari kayu jati dan kulit kambing. Dalam bahasa kunonya, alat ini diberi nama dap. Setelah dilakukan ritual, para penari mulai melakukan kegiatan tari-tarian. Setelah asik-asik tersebut, biasanya keturunan-keturunan mulai memperlihatkan kesaktiannya masing-masing. Atraksi-atraksi yang mengagumkan, seperti keris tergantung di tangan tanpa bertali, mampu meniti pedang tajam dan gergaji tanpa alas kaki, memainkan api di atas tangan serta membelah semangka di atas leher atau kepala, dan atraksi lain-lainnya. Tari tradisional ini guna melestarikan seni budaya serta adat istiadat yang sangat beragam. Pemerintah Kabupaten Kerinci setiap tahunnya mengadakan Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci.
ini wisatawan asing yang masuk ke Kerinci ini semakin hari semakin banyak. Di Mei saja 17.000 yang diminta oleh Pak Menteri untuk Provinsi Jambi tahun 2016. Kerinci saja sudah menyumbang sampai bulan Mei itu 4.000. Setiap hari sangat banyak ketika kita melakukan festival saat ini. Dilihat saja kemarin ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris dan Prancis, dan juga termasuk juga ada yang dari Malaysia. Ini adalah fakta bahwa di Kerinci ini semakin banyak wisatawan asing yang masuk. Untuk itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana membuat mereka semakin nyaman di Kerinci, semakin betah di Kerinci, sehingga masa tinggalnya di Kerinci itu semakin lama. Wisatawan asing datang itu uang banyak beredar adalah ketika mereka long stay-nya di suatu daerah. Tapi apabila mereka hanya melintas saja, ini tidak memberikan efek yang banyak terhadap perekonomian masyarakat. Banyaknya keragaman budaya dan keindahan tanah sakti alam Kerinci mulai dilirik oleh para wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Traditional dance in here, right? Yes. Okay, what do you think about our festival? It was very nice. I especially like the music also. Right. It's so different compared to the Netherlands, but also good to see. It's nice. Okay. We feel like it's an honor to be here today on this most important day for you Indonesian people. And we would like to thank the Indonesian governor and the Indonesian people that we were invited to this happening today. Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci ini diharapkan mampu menarik para wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara. Hingga saat ini wisatawan mancanegara hampir setiap minggu berkunjung ke Kabupaten Kerinci.
untuk wisata alamnya dan juga budaya dan juga gunungnya gitu kan. Nah, karena kita Kerinci ini sebenarnya kaya dengan alamnya. Ya, jadi mereka melihat keindahan alam Kerinci pastinya, Ya, Bang ya. benar. Ya, dan apakah ini setiap tahunnya atau gimana nih, Bang? Ini hampir setiap minggu kalau sekarang. Wow, setiap minggu, Bang ya. Ya, berarti untuk langkah kedepannya apa nih, Bang? Ya, kita mengharap untuk pemerintah juga, pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga provinsi sangat mendukung kegiatan-kegiatan pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci, dan kami harap juga setiap destinasi supaya dijaga kebersihannya, kelestariannya dan juga konservasinya begitu. Pastinya, Bang ya. Jadi kedepannya nanti secara teknis mungkin kita untuk menarik pengunjung yang lebih banyak, terutama kepada penjabat-penjabat baik itu di pusat, di provinsi dan di daerah, akan kita sesuaikan dengan kalender yang pas untuk pelaksanaan ini. Dan juga kami dari Dinas Pariwisata penanggung jawab teknis kegiatan festival ini untuk 2017 yang akan datang kita buat yang ada namanya Pesona Kerinci, dan sekaligus nanti sebagai brandingnya pariwisata di Provinsi Jambi, kegiatan-kegiatan festival ini kita melibatkan pusat, provinsi dan daerah. Dan juga untuk 2017 kami penanggung jawab teknis akan membuat yang namanya Karnaval Budaya Provinsi Jambi. Dalam Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci ini, berbagai kesenian dan atraksi dilaksanakan. Ini agar adat istiadat serta kesenian dan kebudayaan masyarakat dapat tumbuh kembang, sehingga adat istiadat dan kebudayaan serta seni tradisional tidak tergerus oleh zaman. Karena tanah sakti alam Kerinci sangat kaya akan keragaman kebudayaan yang didukung indah dan suburnya alam Kerinci. Pesona indahnya negeri sakti alam Kerinci telah ditetapkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi untuk dapat menarik wisatawan luar untuk berkunjung ke Provinsi Jambi. Mulai dari sekarang, datang dan kenalilah negeri Indonesia.